Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah mabadu. Para pemirsa, masih tetap dalam kajian tafsir surah Yasin, melanjutkan pada kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa fi hadithin, dan tetap disebutkan di dalam hadis akhar yang lain, qala bersabda alaihi salam, siapa Nabi alaihi salam, al-awwalu ma, adapun permulaannya perkara, yus'alu yang ditanya siapa al-abdu hamba terhadap ma yaumal kiamati di hari kiamat, anin naimi dari beberapa nikmat, yuqalu dikatakan, alam yasiha, apakah tidak menyehatkan siapa kami jismaka terhadap badannya kamu. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam hadis yang lain itu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita setelah kita dibangkitkan kembali tentang kenikmatan-kenikmatan. Apa saja yang termasuk dalam kenikmatan? Yang pertama adalah kesehatan. Ya, alam yasih hajis, maka apakah kami tidak mensehatkan badanmu? Itu yang pertama. Kemudian alam naro kabil ma'i al-baridi, alam naro, apakah tidak melihat siapa engkau, siapa kami ya terhadap kamu, apakah tidak memperlihatkan siapa kami terhadap kamu, bil ma'i, dengan air al-baridi yang dingin, diberikan kenikmatan air yang dingin. Itu juga bagian dari nikmat, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Anna syekha, sesungguhnya Syekh Abul Hasan, rupanya Abul Hasan, kana ialah ada siapa Syekh Abul Hasan, waruya, dan diriwayatkan apa anna syekh, sesungguhnya Syekh Abul Hasan, rupanya Abul Hasan, kana ialah ada siapa Syekh, yaitu ialah memberikan nasihat siapa Abul Hasan an-nasa terhadap manusia, yauman, di suatu hari, wa qala, dan berkata siapa Abul Hasan fi wa'idihi, di dalam mau'idhahnya, nasihatnya Abul Hasan, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, mahalur Allah, yas'alu, ialah akan bertanya siapa Allah al-ibadah terhadap hamba-hamba, yaumal kiamati, di hari kiamat, an asya, dari beberapa perkara. Wa kana, ada siapa al-Asyibli, Imam Asyibli, yamru, ialah lewat siapa Asyibli bibabil masjid, di pintu masjid, wa yasma'u, dan mendengar siapa Asyibli wa Allah syekh, terhadap nasihatnya Syekh, maksudnya nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Syekh Abul Hasan itu didengar juga oleh Syekh Syibli. Fayaqifu, maka berhenti siapa Asyibli indal babi, di dekatnya pintu. Akhirnya Asyibli ini nguping, ya, berhenti juga di dekat pintu itu untuk mendengarkan. Wa qala, dan berkata siapa Syibli li Syekh terhadap Syekh, la tukhawifu, tidak menakut-nakuti siapa engkau annasa terhadap manusia, kathirun, hale banyak, li'anna Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala, hale mahalur Allah, la yas'alu, ialah tidak akan bertanya siapa Allah ibadah terhadap hamba-hambanya Allah, illa an syai'aini, kecuali dari dua hal, fayaqulu, maka berkata siapa Allah berfirman, Allah akan bertanya, ya abdi, wahai hambaku, ana, adapun aku, kuntu, ialah ada siapa aku, maka ialah bersama kamu, wa anta, dan hal adapun kamu, biman, ialah dengan orang, dengan siapa, kunta, ada siapa kamu, falamma sami, maka ketika mendengar siapa Abu Hasan hadal kalam, terhadap inilah kalam, minasyibli, dari Syibli, waqafa, maka diam siapa Abul Hasan fi syaririhi, di tempat tidurnya atau di ranjangnya Abul Hasan. Watoro, dan hilang, ya, apa akluhu, pikirannya Abul Hasan. Falamma afaqa, maka ketika sembuh siapa Abul Hasan, qala, berkata siapa Abul Hasan, ya Syibli, wahai Syibli, innallaha, sungguhnya Allah, yas'alu, ialah bertanya siapa Allah an ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, asyahala, yang mudah, ya,
ashhula yang ashhala yang mudah. Min hadza, dari ini, justru pertanyaan yang akan diberikan oleh Allah itu lebih mudah dari pertanyaan dua hal tadi yang kau berikan. Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, ya abdi, wahai hambaku, ma ialah apa, gharra, menipu apa, maka terhadap kamu, birobika, dengan Tuhan kamu, al-karim, yang mulia. Asoita, bermaksiat siapa kamu, amri, terhadap urusanku. Justru Abul Hasan memberikan semacam argumentasi lain, bahwasannya justru pertanyaan Allah kepada hamba-hambanya lebih mudah lagi. Apa itu? Yaitu tentang, ya abdi, ma gharraka bi rabbikal karim asaita amri. Ya, apa yang sampai menipu engkau, ya, dengan Tuhanmu, sehingga engkau kemudian bermaksiat terhadap perkara-perkaraku. Nah, itu. Jadi Abul Hasan sempat kehilangan akal karena berpikir tentang apa yang telah diberitahu oleh Asyibli, bahwasannya kalau Allah itu akan memberikan pertanyaan yang mudah, yaitu tentang dua hal itu. Tetapi kalau menurut Abul Hasan, justru pertanyaan Allah lebih mudah daripada itu, gitu. Waruya, dan diriwayatkan, lama Quran, ketika dibaca, apa, hadhil ayat, inilah ayat, ketika ayat ini dibaca, ayat yang mana? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Qala, berkata siapa, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma gharra, ma ialah apa, gharra, menipu ni terhadapku, birobi, dengan Tuhanku, illa jahli, kecuali kebodohanku. Tetapi Sayyidina Ali berkata begini, bahwasannya apa yang sampai menipuku dengan urusan-urusan Tuhanku, ya kebodohanku sendiri. Itu pernyataan Sayyidina Ali yang luar biasa. Wa qala, dan berkata siapa, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, lau sa'ala, apabila bertanya nih terhadapku, Rabbi, siapa Tuhanku, ma, adapun apa, gharra, ialah menipu apa, maka terhadap kamu, aku berkata siapa aku, gharroni sitruka, menipu atau menipu nih terhadap apa, sitruka, penutupnya engkau. Beda lagi dengan Fudail bin Iyad. Kalau Fudail bin Iyad ini berkata, seandainya besok aku ditanya oleh Tuhanku, ya, apa yang sampai menipu kamu, ya, kenapa kamu sampai lalai dengan urusanku? Nah, misalkan Allah berfirman seperti demikian, bertanya seperti demikian, maka Fudail bin Iyad akan menjawab, yang membuat tertipu padaku adalah sitrukah, yaitu penutupnya engkau. Nah, maksudnya para pemirsa, bahwa kita ini kan sebenarnya ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ditutup, ya, aib-aib kita, kemaksiatan kita, kecacatan kita ini kan ditutup oleh Allah. Justru ditutup inilah yang menjadi perkara bahwa kita itu kemudian sembrono, lupa, ya, tertipu, karena kita tidak menyadari akan kemaha luar biasanya Allah, kemahagungannya Allah yang menutupi segala cacat-cacat kita. Kita lupa dengan itu. Itulah yang membuat manusia banyak lupa. Seandainya dibuka itu, manusia akan sadar bahwa tidak ada satu hal pun di dalam dirinya yang patut untuk dibanggakan. Qala, berkata siapa, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, sa'ala, apabila bertanya ni terhadapku, Rabbi, siapa Tuanku, ma'adapun apa, gharra, ialah menipu apa, maka terhadap kamu, akulu, maka menjawab siapa aku, gharroni karomuka, gharra, menipu ni terhadapku, karomuka apa, kemuliaannya engkau.
Faturja'u maka dikembalikan apa hadhil ayat ila ra'si hadal kalam, kepada puncak inilah kalam, wal ayat dan ayat, wala makana dan ketika ada siapa al-kufar orang-orang kafir, la yukiruna ialah tidak mengakui siapa, tidak menetapkan siapa kufar biwahdaniyatillahi terhadap keesaan Allah Ta'ala, lemaru Allah. Qala berfirman siapa Allah, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Para pemirsa yang budiman, inilah tafsir dari surah Yasin, wa in kullul lamma jami'u ladaina muhdarun, bahwasannya kita akan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Wa ma kullun illa jami'un, tidak ada satu pun yang luput, maksudnya begitu. Semuanya akan dihadirkan di waktu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.